Oke, halo teman-teman semua. Untuk video kali ini saya akan coba membuat tutorial cara penginstalan software atau sistem operasi CentOS di VirtualBox. Nah, yang perlu kita siapkan dulu ya, terlebih dahulu kita siapkan VirtualBox atau VM-nya, virtual machine. Selanjutnya kita persiapkan juga sistem atau operasi daripada CentOS tadi. Nah, oke, untuk mempersingkat waktu, mari kita langsung saja pada video. Yang pertama kita buka VirtualBox. Selanjutnya kita buat mesin baru dengan cara new. Selanjutnya kita di kolom name-nya ini kita masukkan nama daripada mesin yang akan kita buat. Kita kasih saja CentOS. Selanjutnya di bagian mesin folder ini adalah maksudnya tempat penyimpanan daripada mesin yang sudah kita akan buat. Nah, di sini saya mau ini bisa kita ubah teman-teman. Jadi dia ini saya dialokasikan kalau yang ini sudah dialokasikan secara otomatis di partisi C. Nah, teman-teman kita bisa ganti karena saya tidak mau di situ, maka saya ubah caranya kayak gini. Baru klik order. Selanjutnya karena saya mau kasih di partisi D, maka saya pilih di partisi D. Selanjutnya select. Baru di bagian sini kita buat nama daripada folder mesinnya nanti, supaya kita bisa mudah menemukan daripada partisi yang sudah kita alokasikan. Terus saya buat saja CentOS. Oke. Selanjutnya tipenya Linux, versinya saya pakai yang 64 bit. Nah, oke, selanjutnya kita next. Nah, di bagian sini kita bisa atur setting. Intinya ini bebas ya, ini bebas ukurannya berapa. Jadi minimal kita buat dia sampai sini, jangan sampai yang merah ini. Jadi kita buat yang ini, misalnya next, ujungnya next. Di sini ada dua, VDI dan VHD. Ini bebas mau pilih yang ini atau yang ini, bebas. Jadi saya milih yang ini teman-teman. Jadi oke, next. Selanjutnya pengalokasiannya secara dinamik, next. Baru ini kita bisa ini minimal space atau size ukuran memori atau pada hard disknya nanti ini minimal 10 GB. Jadi kita perlu menambah ini karena yang sudah terbentuk cuma 8, jadi kita perlu menambah. Nah, saya coba tambah 12 GB ya. Oke, selanjutnya kita create. Baru oke. Selanjutnya ketika sudah sampai pada tahap itu kita perlu memasukkan sistem operasinya di pada mesinnya. Jadi caranya kita klik dulu bagian mesin yang sudah kita buat, lalu kita klik setting. Baru di bagian storage ini kita di bagian empty ini kita klik, dan di bagian ini di atas kita klik, lalu kita close this file. Ini caranya, artinya kita mencari di mana lokasi file atau sistem operasinya yang akan kita masukkan. Oke. Nah, karena saya meletakkannya di partisi D, maka dia otomatis dapat. Nah, di sini tinggal kita klik, baru kita open, baru kita oke. Nah, selanjutnya teman-teman selesai untuk cara pembuatan mesinnya. Selanjutnya kita langsung start saja untuk tahap penginstalannya. Oke. Kita tunggu. Nah, ini udah mulai masuk ya teman-teman. Oh sorry, ini ada sedikit kesalahannya, kesalahan sedikit, maaf. Kita apa dulu, oke. Jadi ada tadi sedikit kesalahan cara masuknya. Nah, oke udah, kita langsung buat saja. Tadi cuma ada kesalahan pemasukan sistem operasinya tadi. Jadi yang saya masukkan sistem itu tadi belum terjadi, dia berbuat tampilan. Tapi cara masukkan sistem mesinnya dalam mesinnya itu cara seperti yang tadi,
dia tidak mudah. Maka karena sudah kita start tadi, maka dia muncul pada tampilan ini. Nah, ini kita enter saja. Ini ada dua ya. Jadi kita pilih yang install CentOS 7, kita enter. Jadi kita tunggu proses ini ya teman-teman. Di sini ada dia sedang dalam proses cek apakah perintah-perintah ini sudah lengkap. Jadi kita perlu menunggu, dan ini membutuhkan waktu sedikit lama. Jadi kita perlu menunggu teman-teman. Nah, ini sudah mulai muncul ya teman-teman. Jadi kita tunggu dulu, dia sedang start. Oke. Nah, dia sudah muncul di halaman Welcome to CentOS 7. Nah, di sini teman-teman ada pemilihan bahasa. Jadi ini bahasanya menyesuaikan ya untuk teman-teman. Jadi karena kita memakai bahasa Indonesia, maka kita masukkan saja, kita ketik di sini Indonesia. Ini maka akan muncul, kita klik yang Indonesia. Nah, kalau ini kita lanjut saja. Nah, oke teman-teman. Jadi setelah selesai pada halaman Welcome to CentOS tadi, maka kita akan masuk pada halaman ini. Nah, sebelum itu teman-teman, sebelum kita lanjut ini, kita perlu setting dulu. Yang pertama kita setting adalah tanggal dan jamnya. Nah, untuk cara settingnya kita klik saja, maka kita akan masuk pada halaman ini. Nah, ini peta daripada halaman ini. Jadi ya untuk wilayahnya kita pilih yang Asia. Kalau kotanya ini bebas ya teman-teman, sesuai kota teman-teman semua. Karena saya di kota kita oh ya, sorry teman-teman. Jadi ini cuman Jakarta ya, Jakarta saja karena kita wilayah Indonesia. Oke, setelah ini maka yang kita klik teman-teman selesai. Maka selesai dari sini, maka kita masuk pada pemilihan perangkat lunak. Nah, maksudnya ini teman-teman, karena kita mau menginstalnya ini secara GUI, maka kita masuk di sini, terus kita pilih yang atau kita centang yang server wide wait. Oke teman-teman, setelah siap pada proses ini, maka kita klik selesai saja. Selanjutnya kita tunggu dulu sebentar, dia sedang proses. Oke, untuk menunggu itu kita langsung masuk pada tujuan instalasi. Nah, kita perlu klik masuk di sini. Nah, terus kita teman-teman, kita alokasikan ya. Ini ada pengkonfigurasi partisi secara otomatis, dan ini ada yang secara manual. Nah teman-teman, karena saya mau gunakan yang otomatis saja yang sudah kita sediakan tadi, ini ya, yang 12 GB tadi yang sudah kita setting pada pembuatan mesinnya sebelumnya. Nah, karena saya mau setting otomatis, maka setelah itu kita tinggal centang yang ini, baru kita klik yang selesai. Nanti akan masuk pada halaman ini. Kita pilih yang ini ya teman-teman. Selanjutnya sesuai harddisk tadi yang sudah kita buat. Selanjutnya kita klik reclaim space, maka selesailah pembuatan ini. Ya, ini tadi sudah prosesnya sudah selesai. Maka setelah ini tadi, maka di sini selanjutnya kita pilih atau kita setting yang namanya network. Nah, di bagian hostname ini teman-teman, jadi kita buat nama domain kita nanti. Saya kasih saja joel.com. Ini bebas ya teman-teman, sesuai nama domain teman-teman semua. Nah, setelah itu kita apply, baru kita config. Sebelum itu kita hidupkan dulu, karena ini sudah mati, maka kita hidupkan. Oke teman-teman, setelah itu maka dia akan otomatis terbaca. Kita perlu konfigurasi dulu. Maksudnya ini teman-teman, kita perlu konfigurasi sumber internet yang akan masuk pada perangkat kita. Nah,
Di sini kita perlu masuk ke Tantana. Terus di metode ini kita pilih yang otomatis di ACP. Oke teman-teman, kita tinggal simpan, baru kita selesai. Nah setelah itu kita langsung mulai instalasi. Oke teman-teman, sebelum dia melanjutkan proses instalasinya atau sembari berjalan, nah kita perlu mengatur yang namanya sandi root dan nama pengguna. Nah maksudnya root ini teman-teman, ini nanti sistem operasinya ketika kita sudah selesai penginstalannya, maka versi penggunanya itu ada dua. Yang pertama ada yang pengguna super dan ada yang pengguna biasa. Nah untuk root ini teman-teman itu adalah pengguna supernya, dan untuk pengguna ini teman-teman, untuk pengguna biasa ini ya pengguna cuman maksudnya biasa, pengguna biasa. Jadi ada perbedaannya teman-teman dari pengaturannya, dari sistemnya. Nah oke, kita yang pertama kita setting dulu yang sandi root. Di sini kita buat sandi root. Jadi ini perlu kita hafal teman-teman, sandi root ini. Jadi supaya kita tidak kewalahan nanti ketika kita login pada user root ini. Jadi kita buat saja, saya buat ya Joel 22. Maka di bagian ini konfigurasi atau konfirmasi. Jadi daripada password yang sudah kita buat Joel. Nah setelah ini teman-teman kita selesai saja. Ini sandi root ini bebas ya teman-teman, jadi sesuai selera atau sesuai keinginan teman-teman. Nah setelah kita membuat tadi, maka dia otomatis seperti begini. Di tadi kan masih warna merah. Nah selanjutnya kita membuat ini nama pengguna, nama lengkap itu nama pengguna tadi. Nah karena saya coba masukkan nama saya Joel. Terus di sandi ini yaitu sandi ketika kita masuk pada mesin atau halaman sistem operasinya. Nanti ketika kita selesai menginstal, maka kita akan masuk pada layarnya. Kita perlu memasuki sandinya dulu. Selanjutnya kita sebut saja. Ini bebas ya teman-teman, bisa teman-teman nggak buat. Jadi nanti kalau mau masuk tidak perlu pakai sandi, jadi dia otomatis masuk. Tapi kalau sudah membuat sandinya, maka teman-teman nanti ketika mau masuk pada halaman atau pada mesinnya, dia pakai sandi. Kita perlu pakai sandi dulu baru bisa login. Nah saya buat saja sandinya Joel. Jadi saya bedakan dari sandi root tadi. Setelah itu kita pilih lanjut. Ini kita perlu setting lagi ya. Ini kita tinggal klik selesai. Maka teman-teman kita tunggu proses daripada penginstalan ini. Jadi ini waktunya akan memakan waktu yang lama ya teman-teman. Jadi kita tunggu saja. Nah teman-teman, kalau misalnya ada kendala teman-teman semua, maka maksudnya begini, ketika kita sudah masuk pada virtual ini tadi, maka mouse ini tidak keluar. Jadi kita bingung gimana cara keluarin ini. Jadi sembari untuk menunggu konfigurasi atau penginstalannya, saya cuma membagikan dulu sedikit untuk cara pengeluaran mouse dari sistem ini atau dari layar ini. Kita caranya gampang teman-teman, gampang. Tinggal kita klik saja pada tombol atau pada papan keyboard yang kontrol sebelah kanan. Jadi kan kontrol di papan keyboard ini ada dua teman-teman. Jadi yang ada satu yang di sebelah kiri dan satu yang di sebelah kanan. Nah, yang kita tekan adalah tombol kontrol yang ada di sebelah kanan. Jadi kita coba. Nah, jadi udah keluar ya teman-teman. Setelah saya ketik atau tekan tadi tombol kontrol yang sebelah kanan, langsung keluar bisa. Nah, oke teman-teman, kita tunggu dulu prosesnya ya. Oke teman-teman, karena proses penginstalannya telah selesai, maka di sini juga ditulis lengkap, dan di pojok kiri bawah ini teman-teman ada buat ulang. Itu kita restart dulu mesinnya, baru dia menghidupkan kembali. Nah, karena sudah siap, maka kita langsung restart aja ya teman-teman. Jadi kita klik yang buat ulang ini, maka dia akan restart teman-teman. Oke, kita tunggu proses restartnya, maka nanti akan muncul pada halaman tampilan login teman-teman ya. Jadi kita tunggu dulu. Jadi
Nah, teman-teman, tampilannya hampir segini, teman-teman. Karena ini mau masuk atau mau login. Teman-teman semua, pada tampilan ini agak berbeda tuh, beda. Jadi tampilan Debian, Ubuntu dan CentOS ini berbeda. Jadi mungkin programnya sama, cuman tampilannya berbeda dan segala macam. Jadi tunggu. Jadi kita tinggal klik saja finish konfigurasi ini, teman-teman. Oh ya, kalau misalnya kita muncul pada halaman ini, kita berarti ada yang masih belum kita selesaikan. Nah, kita selesaikan dulu ya teman-teman. Jadi caranya kita klik, baru ini kita save aja, tinggal klik centangkan save, baru selesai, baru kita finish configuration. Jadi maka dia akan langsung restart lagi, baru kita tunggu proses. Oke, nah ini teman-teman akun atau user yang sudah kita buat tadi. Ini mesin, ini tampilannya teman-teman. Kita coba masuk. Nah tadi pada video sebelumnya tadi, pada saat belum masuk pada masalah ini kan, tadi saya sudah sampaikan bahwa kalau kita buat sandinya, maka nanti pas kita mau masuk kita memerlukan sandian. Jadi kalau kita masih atau tidak membuatnya, maka kita tadi pas kita klik tadi bahkan login otomatis. Nah karena dia meminta sandi, maka kita masukkan sandi yang pengguna. Tadi kan ada dua sandi yang kita buat, yaitu sandi root dan sandi pengguna. Nah yang kita masukkan sekarang teman-teman yaitu sandi penggunanya, bukan rootnya. Di sandinya tadi Joel, baru masuk. Nah udah ya, ini udah mulai, sudah masuk pada sistem operasinya atau pada mesinnya. Nah kita pilih yang lanjut saja. Ini kita next, kita lewati saja teman-teman, dan kita klik yang mulai memakai CentOS Linux. Oke, setelah ini, setelah siap, maka kita akan, penginstalannya telah berhasil. Kita coba masuk pada aplikasi. Nah sini tampilan seperti begini teman-teman. Jadi kalau misalnya kayak gini ya lainnya. Oke, kita coba X dulu ini. Oke teman-teman, sekian tutorial atau cara langkah-langkah dalam penginstalan sistem operasi CentOS ini teman-teman. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat yang udah nonton video ini, dan jangan lupa di subscribe ya teman-teman, agar tidak ketinggalan pada video yang saya upload seterusnya. Oke, saya tutup teman-teman. Semoga tetap semangat.